Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Siti Lestari, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Karanganyar, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan menjabarkan aksi nyata saya dari modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Aksi nyata ini saya lakukan sesuai dengan refleksi 4P yang ada pada koneksi antar materi. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang, yaitu menjadi guru pembelajar yang belajar dari berbagai sumber untuk dapat menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang menjadi latar belakang saya dalam melaksanakan kegiatan ini, yang pertama, guru pembelajar sejatinya adalah guru yang dengan tulus memperbaiki kompetensinya. Artinya, setiap guru harus memiliki keinginan kuat untuk terus belajar melalui berbagai kegiatan yang mengarah kepada peningkatan profesionalisme. Selanjutnya, guru penggerak harus secara sengaja merencanakan dan melakukan perbaikan diri sehingga makin menguasai dan makin ahli dalam apapun yang dianggap perlu untuk membawakan perubahan yang berpihak pada murid. Saya merencanakan kegiatan saya pada aksi nyata ini dalam 3 bentuk kegiatan, yakni yang pertama, mengikuti kegiatan pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Yang kedua, saya akan mencari jurnal-jurnal pembelajaran terkait dengan model pembelajaran yang berpihak pada murid untuk dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas saya. Yang ketiga, saya akan menyusun media pembelajaran berbasis teknologi informasi. 3 bentuk kegiatan saya ini saya tujukan untuk satu tujuan utama, yaitu mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pelaksanaan kegiatan aksi nyata. Yang pertama, saya mengikuti kegiatan pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Ada beberapa seri pelatihan yang bisa saya ikuti, yakni menciptakan kelas Merdeka Belajar, merencanakan pembelajaran yang bermakna, dan meningkatkan praktik mengajar yang berpusat pada peserta didik. Saya mengikuti setiap tahap yang ada pada pelatihan mandiri ini, mulai dari belajar materi, latihan pemahaman, dan mengerjakan post-test, sampai mengunggah aksi nyata. Tujuan saya agar saya memperoleh banyak pengetahuan, memperoleh banyak ilmu yang terkait dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kegiatan yang kedua adalah saya mencari jurnal-jurnal pembelajaran yang terkait dengan model pembelajaran yang berpihak pada murid untuk dapat saya terapkan di kelas dan sekolah saya. Saya mencari referensi terutama terkait dengan pembelajaran matematika sesuai dengan mata pelajaran yang saya ajarkan. Jurnal-jurnal ini saya cari yang dapat diterapkan dalam pembelajaran di sekolah saya. Tentu saja dengan modifikasi yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang ada di kelas saya. Hasil pembelajaran yang saya peroleh dari pelatihan dan juga dari referensi jurnal-jurnal penelitian yang saya pelajari, saya jadikan bahan refleksi untuk dapat menyusun rencana penggunaan strategi pembelajaran yang menyenangkan, juga sebagai referensi saya menyusun media pembelajaran yang bervariasi. Kegiatan saya yang ketiga yakni menyusun media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Saya menyusun media pembelajaran berupa video yang berisi penjelasan materi maupun e-modul
Siswa dapat memilih yang sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Media pembelajaran ini saya gunakan dalam model pembelajaran modis Jigsaw, yakni model discovery learning dipadukan dengan Jigsaw. Refleksi. Perasaan saya selama melakukan perubahan yaitu saya bersemangat untuk belajar karena sesuai dengan keinginan sendiri. Banyak ilmu dan hal baru yang saya peroleh yang dapat saya terapkan di kelas dan sekolah. Saya juga bangga karena saya menggunakan media pembelajaran karya saya sendiri. Ide atau gagasan yang timbul selama saya melakukan proses perubahan, bahwa saya mencoba menerapkan hasil belajar saat pelatihan maupun jurnal penelitian yang saya pelajari di dalam kelas dan sekolah. Tentu saja dengan modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi anak didik saya di kelas. Saya melakukan ini dalam 3 hal: amati, tiru, dan modifikasi. Pembelajaran yang dapat saya ambil, yang pertama, saya memperoleh banyak ilmu dan hal baru tentang murid dan pembelajaran di kelas, khususnya tentang pembelajaran matematika. Kemudian, saya juga memperoleh banyak referensi tentang media-media pembelajaran matematika yang beraneka ragam yang bisa saya adopsi, saya modifikasi, dan saya tiru untuk pembelajaran di kelas saya. Dampak atau perubahan positif yang paling saya rasakan, yang pertama, saya termotivasi untuk terus meningkatkan kompetensi diri saya. Kemudian, pembelajaran di kelas saya menjadi lebih menarik dan lebih menyenangkan, sehingga anak-anak lebih termotivasi dan terlibat langsung dalam pembelajaran di kelas. Demikianlah penjabaran aksi nyata modul 1.2 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.